sih. Halo, selamat siang teman-teman kelompok pembudidaya ikan Kecamatan Bantar Gebang dan Kota Bekasi pada umumnya. Selamat semangat berbudidaya. Teman-teman pembudidaya ikan, hari ini saya coba bahas tema kenapa sih budidaya lele bisa rugi di mana-mana. Hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Ini di area kolam kelompok perikanan Perintis Sukses Mandiri. Saya masih bingung kenapa atau di mana-mana ternak ikan itu selalu rugi dan rugi. Tapi ada sebagian petani besar atau menengah masih tetap berjalan untuk pertanian ikan ya. Nah, bagaimana dengan hasil petani di sekitaran rumah atau lingkungan teman-teman petani, tetangga, warga, teman yang berbudidaya ikan? Bagaimana di sekitar Anda? Apakah tetap rugi? Apakah masih berjalan budidayanya? Nah, di berbagai wilayah banyak yang bilang rugi dan rugi. Banyak usaha lele yang gulung tikar. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita lihat harga lele per bulan Agustus ini 2021 di kisaran 19.000, 20.000 atau 21.000 di tingkat pengepul atau kita jual langsung ke konsumen. Kalau dari pasar mungkin ada yang 25 sampai 27. Tapi dari kelompok perikanan atau petani mungkin bisa jual harga 20.000. Kenapa bisa rugi? Kita lihat rata-rata petani tradisional tebar 2.000 ekor per kolam. Padahal di luar petani jarang pakai full pellet pabrikan. Biasanya dicampur dengan pakan alternatif keong. Kita bisa kira-kirakan petani tradisional ini memakai pellet 100 kg. Ditambah keong 20 kg, roti apkir 50 kg, atau yang lain-lainnya. Nah, harga pakan saat ini di tempat pakan, kita sambil jalan ya teman-teman, biar enggak monoton gambarnya. Harga pakan di tempat pakan, asumsikan itu per 300.000 per sak atau per karung. Beda selisih dikit lah ya di tempat di daerah teman-teman. Jadi pakan habis 1.100.000-an. Benih anggap 300 ekor, 300 rupiah per ekor. Jadi uang untuk benih 600.000 rupiah. Keong pastilah gratis, roti apkir pastilah gratis, atau hanya ngasih uang rokok saja.
Ayam tiren pastilah gratis. Di tetangga-tetangga ada yang mati 1-2 bisa kita ambil, bisa kita rebus, bisa kita kasihkan alternatif ke kolam. Total pengeluaran dengan beli pakan 1.100.000, dengan beli bibit 600, total 1.700.000 rupiah. Ini belum termasuk listrik, air, dan tenaga kerja. Kenapa bisa rugi? Kenapa bisa rugi? Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Ayo kita pelan-pelan analisa bersama, atau coba kita hitung bersama. Andai tebar bibit 2.000 ekor, target yang didapat adalah 200 kg. Ini pakai pakan pelet murni. Nah, berapa lele yang akan terjual? Uang yang didapat itu 4 juta dikurangi 1.700.000. Nah, harusnya kan tidak rugi, malah untung banyak, 2.300.000 rupiah. Bener apa bener kira-kira? Kenapa bisa gulung tikar untuk petani lele ini? Kalau itu rugi, kita bisa hitung berapa sih dapatnya. Pengeluaran 1.700.000 berarti penjualan di bawah itu. Kita ambil saja harga lele 20.000, maka 1.700.000 dibagi 20.000 itu sama dengan 85 kg. Asumsi 1 kg ikan 10 ekor. Nah, kalau itu rugi berarti hasilnya di bawah 85 kg. Nah, yang 115 kilogramnya kemana? Ini lebih dari separuh hilangnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Banyak orang bilang itu ada yang maling masuk ke lumpur atau ke tanah. Ini untuk kolam tanah. Padahal itu wajar dan sangat wajar sekali. Wajar karena pakan pelet minim, memancing lele makan sesama atau kanibal. Ditambah lagi ada pakan daging dari keong yang membuat lele terbiasa dengan aroma daging, sehingga bila ada lele yang terluka sedikit saja itu akan memancing lele yang sehat untuk menyerang dan memangsa beramai-ramai. Ingat, lele punya sungut yang berfungsi membawi makanan. Ikan atau biota air yang mempunyai sungut atau antenula pasti tidak bisa melihat, hanya memakai sungut untuk membawi makanannya. Ini yang tidak diketahui orang banyak, sehingga banyak orang bilang ke pembudidaya, dikasih keong, daging atau ayam tiren lelenya cepat besar. Ya iyalah cepat besar. Selain daging-daging itu, malamnya ada daging tambahan dari lele lainnya. Nah, pasti petani ngasih pakan hanya pagi dan sore, malamnya puasa, padahal lele aktif malam hari. Dan pergerakan lele yang muncul di permukaan adalah yang besar-besar, yang kecil masih di bawah. Ini yang dilihat orang ketika kasih pakan tiren. Terlihat ikan besar-besar dan langsung dibuat kesimpulan, oh ikanku cepat besar, padahal memang makan temennya sendiri karena kurang pakan. Oleh karena itu, kenapa pas panen dapatnya sedikit, yang kecil masih ada dan banyak yang hilang, dan ujung-ujungnya rugi yang akhirnya gulung terpal. Padahal bila memakai full pakan pelet pabrikan, keuntungan masih bisa didapat minimal 30%, maksimal 60% dari operasionalnya. Tetapi banyak orang yang tidak mau memakai pakan pelet semuanya karena harga pakan tinggi. Mereka cenderung melihat harga pakan yang tinggi. Padahal bila berpikir bakal rugi,
Di mana-mana usaha lele yang masih berdiri adalah yang memakai pakan full pellet pabrikan. Hanya sebagian besar belum tahu cara menggunakannya. Pakan pabrikan harga per kilogram 12.000 untuk per kilogram, sedangkan harga jual lele masih 20.000. Berarti ada selisih 8.000 per kilogram. Bila tebar 2.000 ekor dengan hasil 200 kilogram, bisa didapat untung 1.600.000 rupiah, dikurangi benih 600.000 rupiah, jadi masih dapat 1 juta. Itu teman-teman. Nah, padahal hasil ini memakai pakan pabrikan dengan cara budidaya asal-asalan. Pakan 2 kali sehari, yang penting irit pakan. Dimana budidaya sistem ini FCR-nya masih 1:1, dimana 1 kilogram daging atau 1 kilogram pelet yang diberikan akan menjadi 1 kilogram daging yang dapat dikonsumsi dari lele itu sendiri. Nah, di sistem modern yang sekarang ini, pakan bisa disiasati dengan FCR 0,7 sampai 0,8 yang membuat keuntungan akan bertambah banyak. Tentu saja bila orang itu disiplin dan mengikuti semua proses yang dijalankan dan tidak bermain sendiri dengan racikannya atau mencampur dengan sistem lain. Contoh, di sistem budidaya yang sekarang banyak dilakukan para petani, ada pakan per hari minimal 5 kali, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam, dan juga harus rajin menulis semua pakan. Nah, kejadian hujan, warna air yang berubah, dan lain-lainnya itu dimonitoring, ditulis di belangko monitoring setiap harinya dan menjadi catatan pembukuan di pembudidaya ikan. Nah, hitung-hitungannya mungkin teman-teman mohon maaf kalau salah. Ini juga lagi belajar, ini versi kelompok tani yang ada di Bantar Gebang. Nah, bila kita hitung FCR-nya 0,8 saja dengan pakan harga 12.000 per kilogram, ini akan menjadi 9.600 per kilogramnya. Nah, untung per kilogram yang didapat 20.000 per kilogram lele dikurangi per kilogram pakan 9.400, berarti kita beli pakan bukan 12.000 lagi, berarti per kilonya 10.400. Nah, menjadi lebih hemat. Nah, bila hasil ikan 2.000 ekor menjadi 200 kilogram daging, untungnya menjadi 2.080.000, dikurangi benih 600.000 menjadi 1.480.000, yang tadinya untungnya ketika FCR-nya 1:1 itu 1 juta, ketika FCR-nya 0,8 selisih 0,2 itu ada tambahan 480.000 itu. Nah, bagaimana bila kolamnya 2, 3, 5 atau 10 dengan FCR 0,8? Nah, berarti lumayan kan untuk pemasukan tambahannya. Nah, bagaimana ditambah lagi bila tebarnya 3.000, 4.000, 5.000? Nah, berarti keuntungannya sudah berlipat-lipat. Betul apa betul kira-kira teman-teman abang-abang pembudidaya ikan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba simulasikan budidaya lele tebar 5.000 ekor. Nah, ini sambil ngasih makan ya. Ini udah dibibis. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini udah lembut. Ini
2 genggaman ya ketika dibibis, jadi mengembang sedikit lebih banyak. Oke, kita lanjut ya, simulasi hitungan tanam ikan 5.000 ekor, tentunya dengan manajemen air, pakan, dan yang lain-lainnya safety. Jangan asal-asalan. Simulasi ketika kita tebar 5.000 ekor. Bila beli bibit 5.000 ekor, taruh per ekornya Rp300, itu kita mengeluarkan biaya Rp1.500.000. Estimasi itu 2,5 bulan hingga 3 bulan panen. Dan kemungkinan kita akan dapat daging itu 500 kg. Pakan juga akan menghabiskan 500 kg karena kita pakai 1:1 FCR-nya. Nah, 500 kg dibagi 30 kg per karung, berarti kita menghabiskan 16 karung pakan. Nah, kalau satu karungnya 300.000 pakan, kita kali 16 karung, itu menghabiskan anggaran pakan itu Rp4.800.000. Nah, panen 500 kg dengan harga yang sekarang ini di pasaran atau di Tengkulak 20.000, berarti 500.000 kali 500 kg dikali 20.000 per kilo, kita dapat hasil kotor 10 juta rupiah dari tanam 5.000 ekor ini. Nah, biaya beli pakan dengan biaya beli benih itu berapa? Tadi benih 1.500.000 dengan pakan 4.800.000 rupiah, berarti 10 juta dikurangi 6.300.000 rupiah, sama dengan kita punya hasil pembesaran ikan selama 3 bulan itu 3.700.000 rupiah. Lumayan bukan? Dengan kita tanam 5.000 ekor satu kolam, dapat penghasilan dapat penghasilan 3.700.000 rupiah. Dengan asumsi 1 kilo itu 10 ekor. Nah, ini dengan catatan belum termasuk tenaga listrik dan obat-obatan. Taruh kita hitung listrik, tenaga, dan obat-obatan, itu kita ambil 700.000, kita masih dapat untung 3 juta. Atau tenaga listrik dan obat-obatan 1 juta, kita masih dapat untung 2.700.000. Lumayan bukan? Nah, bagaimana kita meningkatkan penghasilan? Mungkin untuk di penebaran benihnya sudah maksimal, tinggal kita dikalikan memperbanyak kolam budidaya. Bayangkan, coba kalau kita dengan tanam 5.000, kita bisa tambah kolam 2, 3, 5, atau 10. Kalau kita punya 10 aja dengan tebar padat benih 5.000 dan hasilnya 3 juta. Kalau kita punya 10 kolam, ya teman-teman bisa mengalihkan sendiri. Abang-abang pembudidaya bisa menghitung sendiri. Ya, itulah estimasi-estimasi dari kami kelompok belajar budidaya ikan Perintis Sukses Mandiri yang ada di Ciketing Udik, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Salahnya dari saya, benarnya dari teman-teman pembudidaya yang sudah senior. Mohon koreksi, mohon saran, mohon bimbingan. Sepenuhnya yang saya sampaikan hanya sebatas pengalaman. Saya masih tetap
belajar, masih tetap banyak salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian, salam hormat dari pembudidaya ikan pemula perintis sukses mandiri. Oke ya, ini kita akan habiskan pakannya sedikit lagi. Ini hanya 2 genggaman, jadi nggak banyak karena nanam 1000 ekor. Ini usia sudah hari ke-8 dari ukuran 6 cm. Sekarang sudah lumayan pertumbuhannya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.